Ayuhal ikhwatu wal akhawat. Sekarang, apa sarana yang membuat kita dapat sampai pada titik mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama kata ulama kita adalah kita memahami bahwa nikmat yang datang ini adalah dikirimkan, diberikan oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu bahwa yang berikan nikmat ini adalah Allah. Sekali lagi rumus kehidupan kita adalah kita ini orang yang lemah, yang tidak punya apa-apa. Tidak ada yang kita punya. Kemarin di bulan suci Ramadan, mungkin kita semua ini yang pernah berhasil atau yang telah berhasil menaklukkan Ramadan, bahkan berhasil melamar malam Lailatul Qadar dengan kesungguhannya di malam-malam 10 yang terakhir. Kalau lihat wajah-wajahnya ini, karena saya lihat ada wajahnya yang biru, ada juga yang putih, dan ada yang hijau. Ternyata karena pakai masker ya. Iya. Perhatikan, kemenangan mengalahkan, menaklukkan Ramadan dengan ibadah, itu adalah kebaikan. Dan harus kita ingat, itu bukan karena kita mampu, namun karena Allah mau memberikan itu kepada kita. Dan karena Allah melihat kita adalah orang yang siap untuk menerima itu. Makanya diingatkan para sahabat dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perang Badar, ketika itu Allah ingatkan kepada para sahabat untuk tidak melupakan nikmat itu datangnya dari Allah. Allah mengatakan kepada mereka, para penghuni Badar yang ikut dalam perang Badar, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattakullah la'allakum tashkurun." Wahai orang-orang yang beriman, ingatkah kamu Allah yang menyelamatkan kamu, menolong kamu dalam perang Badar hari itu, yang kamu ketakutan, tidak berniat untuk perang, gagap, gugup menghadapi orang-orang kafir pada jumpa yang pertama. Kalian takut dan Allah menyelamatkan kalian, menolong kalian. Allah menangkan kalian dalam perang itu. Ingat, wa antum adillah, kalian ketika itu adalah masih dalam kondisi benar-benar lemah dan hina dalam pandangan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian dapat menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Perhatikan, Allah gandengkan nikmat, mengatakan ini pertolonganku, agar kalian mampu menjadi orang yang bersyukur. Ingat, nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat, kita bangun di 10 yang terakhir pada malam-malam ganjil. Jam berapa? Jam berapa biasanya bangun malam ganjil? Jam? Salat terakhirnya jam berapa? Jam 2. Perhatikan. Nah, perhatikan. Kita bangun di jam yang langka orang bangun. Orang semuanya tertidur pulas. Yang bangun hanya orang yang mau bersungguh-sungguh. Itulah kenapa ibadah yang dilakukan dalam gelap malam itu lebih afdal daripada ibadah yang terlihat oleh mata manusia. Karena tadi, karena lebih sedikit potensinya untuk orang terjatuh dalam apa? Dalam dosa riya untuk mendapatkan pujian manusia. Oke, nah, kita bangkit, kita pergi berwudu. Kita tahu bahwa dengan wudu kita, dosa-dosa kita terjatuh di malam hari itu, di jam 2 malam. Setelah itu kita datang bersama-sama berbaris, membuat shaf di masjid Allah. Kemudian kita bangun, mengatakan Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Yang kita baca doa iftitah kita. Kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Nah, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Ini pengakuan. Rabb dan Zat yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita katakan begitu, hanifan musliman, aku datang ya Allah dengan jiwa yang bersih suci. Musliman, mengumumkan Islamku kepadamu.
La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Rabbal Alamin. Kemudian kita mengatakan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya salat kita tadi, semuanya itu. Apalagi wa nusuki, ibadah kita, ibadah haji kita, atau ibadah yang serupa dengan itu besar dan agungnya. Wa mahyaya, kehidupan kita. Wa mamati, kematian kita, lillahi Rabbil Alamin. Kita lepaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah. Yang kedua, cara kita dan sarana kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan, kalau tadi itu mengetahui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua adalah dengan cara rajin menyebut Allah. Rajin apa? Menyebut Allah. Berarti mulut ini rajin menyebut Allah. Perhatikan, orang-orang yang beruntung itu adalah mereka yang sering basah lidahnya dengan menyebut nama Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma Pak Imam, wa dzakara asma rabbika fasalla. Ya. Nah, ini Pak Imam kita. Yang tadi imam itu adalah imam kita. Karena kalau beliau bukan imam kita, tentu beliau tidak menjadi imam tadi. Ya. Dimengerti ini? Nah, sungguh beruntung, perhatikan, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa dzakarasma, kemudian dia menyebut nama Allah, nama Tuhannya. Kemudian dia apa? Dia salat, menyebutkan nama Allah, kemudian disambung dengan salat. Ingat, perhatikan, orang-orang yang ingat Allah selalu itu adalah mereka yang juga gemar salat. Orang yang selalu lupa dengan salatnya, ini pasti orang yang jarang ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikasih dekat. Makanya didekatkan. Allah mengatakan apa? Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Sebelumnya Allah mengatakan fadhkuru ala Allah. Wahai kalian, ingatlah ala Allah, nikmat Allah. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jika kita bertanya suatu ketika, kenapa banyak kerusakan di muka bumi ini? Itu karena tadi orang-orang sudah memutuskan untuk tidak lagi memperbanyak mengingat Allah dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka musibah itu bertambah ketika Allah membuat kufur nikmatnya menghasilkan keburukan dan kerusakan dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang munafik, ya, jika kita ingin mengukur ini, orang-orang munafik itu yang dicatat dalam Al-Quran sebagai fakta yang real. Mereka adalah orang yang tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Makanya Allah bilang apa? Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka itu orang-orang munafik, satu di antara cirinya adalah tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Hadari, dan kita berlindung kepada Allah untuk masuk dalam kategori orang-orang yang ditanda dan dicentang masuk dalam golongan orang-orang munafik. Iyadzan billah. Sebaliknya orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan cara mengingat yang banyak-banyak. Mengingat Allah dengan cara yang banyak, ya, tentu luas dan sayap-sayapnya juga begitu beragam. Ya.
Kita berikan contoh misalnya ketika kita lupa. Ada yang pelupa di sini? Ada yang tidak pernah lupa? Coba angkat tangan yang tidak pernah lupa. Ada yang tidak pernah lupa? Pak Malapiang tidak pernah lupa? Selalu lupa? Oh iya, namanya itu pallu. Apa itu pallu Pak Malapiang? Apa itu pallu? Pallupa. Iya. Oke ya? Saya tanya, semua kita suka lupa ya? Semua suka lupa? Oke, kita sepakat ini. Iya, perhatikan. Dan ini memang wajar. Allah sudah sebutkan itu. Ini warisan yang kita dapatkan dari bapak kita yang paling pertama. Siapa bapak kita yang paling pertama? Rame-rame salahkan Nabi Adam. Bapak kita yang pertama Adam. Allah mengatakan, "Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azman." Kami sudah pernah buat dahulu sebuah tanda tangan perjanjian dengan Adam, bapak kalian. Tanda tangannya ketat, saksinya juga jelas. Dan waktu itu tidak ada manusia di bumi kecuali mereka, Adam, Hawa dan anak-anaknya. Fanasiya, Adam memutuskan untuk lupa. Walam najid lahu azman, dan kami tidak temukan Adam saat itu menunjukkan tekad baiknya untuk berjuang mengingat apa yang sudah dia angkat sebagai janji di hadapan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita anaknya mewariskan itu. Makanya orang bilang apa? Buah itu tidak jauh dari penjual. Dari mana? Buah itu tidak jauh dari mana? Dari pohonnya. Naam, iya. Yang mana yang pohon? Kita atau Adam? Yang mana yang pohon? Kita atau Adam? Adam. Kita berarti buah, ya. Berarti kita siap dimakan dong, ya. Ini oke, ya. Ini sudah azan ya? Azan ya, Syekh? Sudah azan ini? Ya. Oke, silahkan azan. Kita lanjut sedikit. Ya, 1 atau 2 patah. Ya. Tafadhal Syekh. Nah. Satu di antara sarana mensyukuri nikmat Allah tadi kita sebutkan adalah mengingat Allah. Satu momentum yang diajarkan untuk kita ingat Allah adalah ketika kita lupa. Jadi kita lupa, jangan yang kita ingat itu ya kan? Kalau orang lupa apa yang diingat biasanya? Ya kan? Banyak sekali orang kalau lupa dia mengatakan apa? Atau Berarti siapa yang dia ingat? Dan iya. Allah mengatakan apa? Wadhkur rabbaka idza nasit. Kalau kamu lupa, ingat Allah, ingat Tuhanmu. Kenapa? Karena yang membuat kita lupa itu adalah syaitan. Allah mengatakan, "Wama ansanihu illa syaitanu an adzkurah." Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Nah. Zikir yang lain itu banyak sekali berkenaan dengan salat, ya, yang tentu kita tahu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir-zikir yang berkelas. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali setelah salat subuh dan 10 kali setelah salat maghrib. Ada juga aturan 100 kali sehari. Ada juga aturan 200 kali sehari. Dan zikir yang lain. Sarana yang ketiga dalam bersyukur kepada Allah adalah menginfakkan harta yang jika itu adalah anugerah harta. Kita berikan, kita bagi. Perhatikan, Allah akan tetap jamin memberikan harta kepada orang yang mau berbagi kepada sesamanya walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang kafir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi aqwamun ikhtassahumullahu bin ni'am. Allah punya beberapa kaum, beberapa hamba-hamba yang Allah khususkan untuk berikan kepada mereka nikmat dari Allah.
limanafi'il ibad. Allah kasih nikmat itu agar mereka mempergunakannya bagi kemaslahatan kemanusiaan. Wa yukirruhallahu ma badaluha. Allah akan terus berikan tambahan nikmat kepada mereka selama mereka membagikannya kepada orang. Wa idza mana'uha, dan jika mereka memutuskan untuk tidak membagi nikmat itu, dipegang sendiri, dimiliki sendiri, fanaza'aha minhum, Allah akan ambil nikmat itu dari mereka, fahawwalaha ila ghairihim, Allah akan berikan nikmat itu kepada orang lain. Ada bentuknya zakat dan ada bentuknya sedekah yang sunnah. Nah, selanjutnya cara mensyukuri nikmat Allah dengan memperbanyak salat. Ya, ini juga bagian dari hal yang menakjubkan. Nah, dan banyak lagi yang tentu tidak cukup waktu kita untuk kesempatan kali ini untuk menyelesaikan semuanya satu demi satu. Dan mulai malam ini ya kita mengerti bahwa ada aturan baku dari jam kita, sehingga nanti ketika pun ada pertemuan lagi setelah malam ini, kita buat dia teratur, dan ketika finish maka kita finish di titik lonceng berbunyi tadi, maka kita sudah selesai dari bahasan kita di malam tersebut. Nah, barakallahu fikum, terima kasih banyak semuanya. Saya doakan untuk semua kita dan kaum muslimin yang ikut bersama kita di malam ini, semoga selalu Allah tetapkan petunjuk di hati mereka, berikan kekuatan kepada mereka agar menetapi kebaikan dan kebenaran. Allah hidupkan mereka di atas hidayah. Allah ambil mereka juga bersama hidayah dan petunjuk ini, dan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semuanya diperjumpakan di surga Allah menjadi orang-orang yang pandai dan mampu mengucapkan kata alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.